Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Kalian semua pasti tahu dong apa itu bahasa Indonesia. Yep, bahasa yang sering kalian gunakan sehari-hari. Sebagai seorang anak orang Indonesia, otomatis bahasa inilah yang akan kita sering pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kamu juga harus tahu bagaimana sejarahnya bahasa Indonesia itu ada. Yuk kita simak sebagai bulan bahasa, bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Tetapi, benarkah bahasa Indonesia juga lahir bersamaan dengan Sumpah Pemuda? Deklarasi sejumlah organisasi pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928? Pandangan umum selama ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia lahir dalam kongres tersebut. Situs Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa misalnya menyebutkan bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal tersebut. Tetapi Harimurti Kridalaksana, seorang linguis yang kini menjadi Rektor Universitas Budi Dharma Tangerang, Banten, menjawab dengan yakin tidak. Menurut Harimurti, dalam buku terbarunya, Masa-masa awal bahasa Indonesia itu lahir 2 tahun sebelumnya. Yang ingin ditegaskan dalam buku ini ialah fakta bahwa 2 Mei tahun 1926 adalah hari kelahiran bahasa Indonesia, yakni ketika Muhammad Tabrani menyatakan bahwa bahasa bangsa Indonesia haruslah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Momen itu terjadi ketika kerapatan besar pemuda digelar di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Pertemuan yang diketuai oleh Muhammad Tabrani ini kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama. Dalam acara itu, Muhammad Yamin menyampaikan makalah berbahasa Belanda yang menyatakan hanya bahasa Jawa dan Melayu yang berpeluang menjadi bahasa persatuan. Dan Yamin yakin bahwa Melayulah yang akan lebih berkembang. Muhammad Yamin dan Tabrani pun berdebat keras. Sanusi yang kemudian datang mendukung Muhammad Tabrani sehingga rapat menemui jalan buntu. Akhirnya mereka memutuskan bahwa keputusan terakhir ditunda sampai Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 dengan catatan bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Dalam Kongres tahun 1928, Sugondo Joyo Puspito selaku Ketua Kongres Pemuda kedua tidak lagi menyebut usul Muhammad Yamin dalam rapat panitia, tetapi langsung membawa resolusi yang telah diubah itu ke sidang umum dan diterima dengan suara bulat oleh Kongres. Resolusi itulah Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Jadi menurut Harimurti, Muhammad Tabrani lah yang pertama kali menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Sebelumnya tidak ada orang yang menyebut soal bahasa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia itu penting, kata Harimurti, karena bahasa berwujud bukan semata lantaran sistem ujaran yang membentuk sistem makna, melainkan lebih karena sikap, persepsi, dan kesempatan penuturnya. Jadi pada dasarnya bahasa Indonesia adalah keputusan politik suatu komunitas bernama bangsa Indonesia. Bila kita mau konsisten dengan sejarah, tanggal lahir bahasa Indonesia adalah 2 Mei 1926 dan bulan bahasa jatuh pada bulan Mei. Tetapi karena memang sudah menjadi kesepakatan yang diambil adalah pada Kongres Pemuda kedua, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda, dan kita sepakati bersama bahwa bahasa Indonesia jatuh di bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai
hari lahirnya bahasa Indonesia. Nah, dari cerita itu tadi kita bisa dapat bahwa memang bahasa ini sangat penting sebagai identitas diri suatu bangsa. Karena kita memang menggunakan nama bangsa Indonesia dan namanya pun juga harus menjadi bahasa Indonesia, dan kita pun juga harus mencintai bahasa kita sendiri dengan menjaga, melestarikannya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dengan teks-teks yang lainnya. Sampai jumpa.